Kisah peradaban manusia sangat erat kaitannya dengan sejarah pertanian. Selama ribuan tahun, kemampuan mengolah tanah dan memproduksi pangan menjadi dasar utama kemajuan masyarakat. Namun, dalam upaya mengejar modernisasi, banyak negara berkembang justru berfokus pada industrialisasi. Arthur T. Mosher, seorang ahli ekonomi pertanian dari Amerika Serikat, memiliki pandangan yang berbeda namun sangat masuk akal. Menurutnya, pembangunan nasional yang sejati dan berkelanjutan dimulai bukan di pabrik, melainkan di ladang. Mosher meyakini bahwa sektor pertanian yang maju bukan hanya bagian dari ekonomi, tetapi fondasi utamanya. Gagasannya yang ditulis dalam karya pentingnya tahun 1966, menggerakkan pertanian, menantang pandangan umum tentang pembangunan pada masa itu. Tanpa dasar pertanian yang produktif dan efisien, upaya industrialisasi akan gagal, menyebabkan kerawanan pangan, kemiskinan di pedesaan, dan ketergantungan pada impor. Pandangan Mosher ini terbentuk dari pengalaman puluhan tahun bekerja langsung dengan petani dan pembuat kebijakan di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Inti dari argumen Mosher adalah bahwa pertanian merupakan mesin pertumbuhan. Mosher mendorong kita untuk memikirkan ulang prioritas nasional, menempatkan petani dan pertanian di pusat strategi pembangunan. Arthur Theodore Mosher, lahir di Ames, Iowa, sejak kecil sudah menunjukkan minat yang besar terhadap pertanian. Perjalanan akademisnya di bidang ekonomi pertanian membawanya meraih gelar PhD dari Universitas Chicago. Namun, pengalaman internasionalnya yang benar-benar membentuk pandangan berpengaruhnya. Sebagian besar karirnya dihabiskan dengan tinggal dan bekerja di negara-negara berkembang, yang memberinya banyak pelajaran langsung. Keterlibatan langsung Mosher di berbagai daerah ini memungkinkannya untuk mengidentifikasi benang merah, mengapa pertanian di banyak tempat mengalami stagnasi. Pandangan globalnya semakin meyakinkannya bahwa meskipun strategi khusus harus disesuaikan dengan kondisi lokal, prinsip dasar untuk memajukan pertanian berlaku di mana saja. Pada pertengahan abad ke-20, muncul paradigma pembangunan yang dominan, yang mengutamakan industrialisasi cepat sebagai mesin utama kemajuan. Pemerintah, terpengaruh oleh kesuksesan negara-negara barat yang telah terindustrialisasi dan model Soviet, seringkali mengalokasikan dana untuk pembangunan industri. Pertanian sering dianggap sebagai sektor tradisional yang ketinggalan zaman, bukan sebagai sektor dinamis yang dapat mendorong pertumbuhan. Arthur Mosher memberikan kritik tajam terhadap pandangan yang keliru ini. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang mengutamakan industri terlebih dahulu adalah kesalahan besar dan merugikan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan mengabaikan pertanian, negara-negara tersebut sama saja melupakan sektor ekonomi terbesar mereka dan sumber penting ketahanan pangan. Mosher menunjukkan bahwa sektor pertanian yang kurang investasi dan dukungan akan menyebabkan banyak masalah beruntun. Mosher menyarankan pendekatan pembangunan nasional yang lebih seimbang dan terpadu. Pengalaman luas Arthur Mosher memungkinkannya mengidentifikasi masalah-masalah umum yang menyebabkan produktivitas pertanian rendah di banyak negara berkembang. Salah satu masalah utama yang ia soroti adalah kurangnya inovasi teknologi dan penerapannya di tingkat petani. Hambatan besar lainnya adalah kondisi infrastruktur di desa. Jalan desa yang buruk atau tidak ada sama sekali membuat petani kesulitan dan mahal untuk mengangkut bahan baku dan hasil panen. Selain itu, Mosher juga menunjukkan bahwa kekelemahan atau ketiadaan organisasi petani merupakan kendala penting. Mosher menyatakan bahwa ini bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari pengabaian sektor pertanian secara lebih luas. Inti dari strategi Arthur Mosher untuk mengubah pertanian adalah peran penting teknologi. Mosher mendorong pendekatan penelitian pertanian yang proaktif, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi petani lokal. Penyebaran dan penerapan teknologi baru memerlukan usaha dari berbagai pihak. Dia menekankan pentingnya sistem penyuluhan pertanian yang efektif. Mosher juga menyadari bahwa akses ke sarana fisik yang mendukung teknologi baru ini sangat penting. Bibit unggul, pupuk, pestisida dan mesin pertanian harus mudah didapatkan oleh petani, tepat waktu dan dengan harga yang terjangkau. Intinya, penekanan Mosher pada teknologi bertujuan untuk memberdayakan petani dengan alat dan pengetahuan agar produktivitas dan pendapatan mereka meningkat.
Selain kebutuhan mendesak akan teknologi yang lebih baik, Arthur Mosher menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang sistematis untuk pembangunan pertanian. Mosher mendorong program pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat desa, termasuk pusat pelatihan kejuruan dan sekolah lapang bagi petani. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia ini juga mencakup pelatihan bagi para profesional di bidang pertanian. Pilar ketiga dalam kerangka kerja Mosher adalah pembangunan infrastruktur yang berfungsi dengan baik. Jalan desa yang dapat dilalui di segala cuaca sangat penting bagi petani untuk mengakses pasar dan memperoleh bahan baku dengan efisien. Mosher melihat investasi di jalan desa bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi penting untuk menghubungkan ekonomi dan pasar. Dengan menekankan infrastruktur yang berfungsi, Mosher menunjukkan betapa terhubungnya pembangunan pertanian dengan investasi nasional yang lebih luas untuk kepentingan publik. Pilar keempat dalam strategi komprehensif Arthur Mosher berfokus pada pembentukan dan penguatan lembaga petani yang efektif. Dengan membentuk koperasi, petani dapat meningkatkan daya tawar mereka dan lebih mudah mendapatkan layanan. Mosher meyakini bahwa organisasi petani yang kuat sangat penting untuk mendorong partisipasi demokratis dan pemberdayaan lokal. Pilar kelima dan terakhir dari kerangka kerja Mosher adalah penerapan kebijakan dan kondisi pasar yang mendukung. Mosher mendorong kebijakan stabilisasi harga yang melindungi petani dari fluktuasi harga yang berlebihan di pasar pertanian. Dengan menciptakan kebijakan dan lingkungan pasar yang mendukung, pemerintah dapat melepaskan semangat kewirausahaan petani dan menjadikan sektor pertanian benar-benar dinamis. Prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Arthur Mosher dalam menggerakkan pertanian diterapkan di beberapa negara Asia. Sebagai contoh, revolusi hijau di India dibangun di atas elemen-elemen penting dari pemikiran Mosher. Korea Selatan juga menunjukkan contoh sukses penerapan strategi pembangunan pertanian. Pemerintahnya berusaha keras untuk memodernisasi sektor pertanian mereka. Perkembangan pertanian di Tiongkok, terutama setelah reformasi di akhir tahun 70-an, juga menunjukkan beberapa ide utama yang diusung Mosher. Penerapan sistem tanggung jawab rumah tangga melepaskan potensi produktif yang luar biasa besar. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa kuatnya fokus pada pembangunan pertanian sebagai jalan menuju kemajuan nasional yang lebih luas. Keberhasilan mereka menegaskan argumen Mosher bahwa memajukan pertanian adalah langkah awal yang penting untuk ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi. Decades after Arthur Mosher authored Getting Agriculture Moving, his ideas remain profoundly relevant for today's developing nations. Many of these countries continue to grapple with issues such as food insecurity, rural poverty, and the need to create sustainable livelihoods. In this context, Mosher's comprehensive approach and focus on farmers offer enduring guidance for building robust food systems and advancing rural economies. Mosher's 5 pillars provide a thorough checklist for policymakers aiming to revitalize the agricultural sector. The relevance of Mosher's ideas extends beyond mere technical improvements. His emphasis on the interconnection between agricultural development and broader economic strategies is crucial. Investment in agriculture yields multiple benefits, enhancing food security, creating employment, reducing poverty, and increasing domestic demand for goods and services. Revisiting and implementing Mosher's strategies can assist developing nations in sowing the seeds for a more prosperous, equitable, and food-secure future.